وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Siyam, masih di bab yang sebelumnya, dan kita di masalah atau pasal orang yang tidak memungkinkan untuknya mengetahui masuknya bulan Ramadan karena dalam kondisi terkurung atau dalam kondisi tersesat dan tidak ada atau tidak memiliki dan mendapatkan info tentang waktu dan Ramadan. Juga nanti insyaallah di berikutnya kita akan membahas waktu untuk puasa, dari kapan sampai kapan dan beberapa kasus yang berkaitan dengannya. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa man kana asira aw fi mawdi'in la yumkinuhu ma'rifatu asy-syuhuri bil khabari fashtabahat alaihi asy-syuhuru fa innahu yasumu syahran bil ijtihad. Barang siapa yang dalam keadaan asir itu ditawan. Ya, ditawan di sini biasanya karena efek medan perang, efek peperangan. Kemudian ditawan, dan biasanya kalau perang kan lawan Nasrani atau Yahudi atau musyrikin, ya memang mereka tidak mengenal bulan-bulan Hijriyah, maka tidak memungkinkan untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ketika itu. Ini ketika ditawan, dan yang semakna dengan penawanan, seperti di penjara di negeri orang yang di negeri kafir misalnya, ya, atau dikurung oleh penjahat misalnya. Ini satu sisi. Au fi mawdhi'in la yumkinuhu ma'rifatu asy-syuhuri bil khabar, atau di tempat yang tidak memungkinkannya untuk mengetahui bulan-bulan dengan info, tidak ada. Misal di hutan sedang dinas, di pertambangan, di pedalaman yang jauh dari sinyal, dan tidak mengetahui sedikit pun kabar radio pun tidak masuk misalnya. Ya, sedang mengeksplor hutan tertentu karena memang tugas, atau bahkan sedang traveling, atau memang seorang pakar biologi yang memang sedang mendalami hutan tertentu, gurun pasir tertentu, dan seterusnya. Yang mana hal-hal ini memang kasus minor, tetapi pasti ada yang seperti ini. Apalagi zaman sekarang ketika penelitian itu lebih variatif, bahkan sampai mungkin ada yang berusaha untuk menyelam ke lautan dan bisa sampai sebulan di lautan, tidak ada sinyal, tidak ada apa, sampai juga di palung-palung tertentu menyelam ke dalamnya sampai berapa ratus meter ke dalam, dan itu bisa sehari 2 hari. Itu pun di tengah lautan yang masih lama untuk menuju ke daratan. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Fashtabahat alaihi syuhur, dan ini mungkin perjalanan di bulan Sya'ban, akhir Sya'ban, sehingga terjadi istibah bulan-bulan itu. Sekarang nih bulan apa nih? Atau hari ini masuk Ramadan atau belum ya, gitu kan? Ya.
maka fa innahu yasumu syahran bil ijtihad, maka hendaklah dia puasa selama sebulan dengan ijtihad, yaitu dengan mengerahkan upaya untuk mengetahui ini sudah masuk Ramadan atau belum. Ya, dengan memperkirakanlah atau mengingat-ingat misalnya. Ijtihad di sini kan sesuai dengan kemampuan dan peralatan yang ada. Handphone yang enggak ada sinyal. Ya berarti otomatis ya ingatan, kalau memang tidak ada kabar dari siapapun ya ingatan, kira-kira kemarin saya pergi ke sini itu Sya'ban tanggal berapa ya, nah gitu. Diperkirakan aja. Ya betul-betul berusaha mengingat-ingat dan menghitung. Li'annahu ishtabaha alaihi waqtul ibadah. Karena telah terjadi istibah, yaitu keserupaan satu sama lain dari hari tentang waktu ibadah. Fawajibal amalu bit-tahari, maka wajiblah dia beramal dengan yang namanya at-tahari. At-tahari ini dalam fikih yaitu mencari tahu betul-betul persisnya kira-kira bagaimana. Itu tahari. Ya tahari mencari tahu persisnya bagaimana atau kapan atau kenapa, ini namanya tahari. Ya ibaratnya kalau misalnya kita mencari cincin yang hilang atau jatuh, terus kita betul-betul mencari di setiap dari semak-semak atau setiap dari bagian tanah, ini namanya tahari. Maka wajib untuk beramal sesuai dengan taharinya dia, sesuai dengan pencarian dia. Dan juga mencari hilal itu termasuk tahari. Mencari hilal termasuk tahari. Kaman ishtabaha alaihi waqtus shalah, sebagaimana orang yang dia tidak pasti untuk waktu salatnya, yaitu dia tidak mengetahui, pada asalnya tidak mengetahui persisnya ini masuk waktu salat atau tidak, kapan masuk waktu salat ini. Ini istibah terjadi. Istibah itu adanya samar-samar antara iya atau tidak. Dan istibah waktu salat, samar-samar masuk atau tidaknya masuk salat, kapan atau bagaimana waktunya untuk masuk salat, itu bisa terjadi. Sangat mungkin. Mungkin kalau kita sedang berada di perkotaan seperti di sini, perumahan yang madani, yaitu yang berdekatan satu sama lain, ya sangat mudah menerima info dan juga kita bisa melihat apa-apa dengan jelas, ada internet dan seterusnya, gampang. Tetapi coba ketika kita di pesawat, misalnya antum umrah atau pulang dari umrah, yang ada kita harus tahari, tapi kemudian kalau kita tahari ke langit, apa yang kita dapatkan? Terjadi istibah, yaitu ini semua putih, yaitu kalau siang putih, kapan zuhurnya, kan kita berada di mana nggak tahu. Sekarang kita cari tahu sekarang di mana. Tapi pun kalau misalnya kita sudah ada di daratan India misalnya, lah kita nggak tahu apakah ini sudah masuk waktu zuhur atau asar atau gimana. Belum pasti udah masuk waktu zuhur atau asar belum atau gimana. Ya terjadi istibah yang luar biasa, bahkan untuk berijtihad pun sulit. Maka di sini cukup dengan apa? Cukup dengan mencari tahu di pramugari misalnya. Nah iya, mereka lebih tahu tentang itu. Dan memang kalau misalnya pesawat kayak Saudi ya memang mungkin ownernya muslim dan memang perhatikan jemaah umroh, itu biasanya akan memberitahu biasanya. Ya, sudah masuk waktu zuhur atau asar atau sudah masuk waktu maghrib. Apalagi kalau di bulan Ramadan pasti dikasih tahu sudah masuk waktu berbuka puasa atau belum gitu. Ya, kalau emang puasa, biasanya nggak puasa orang-orang kalau misalnya lagi di pesawat. Tapi ada yang berpuasa, ada yang tidak ya. Jadi ini terjadi istibah waktu sholat. Nah begitu juga dengan orang-orang seperti ini yang terkurung atau di tempat yang tidak memungkinkan mendapatkan info tentang masuknya bulan Ramadan. Karena untuk berijtihad dia melihat hilal, ya dia juga susah karena berada di hutan atau di penjara dan seterusnya. Ya, maka dia berijtihad, mengingat-ingat, mencari-cari tahu bagaimana sampai dia merasakan ini sudah masuk atau belum Ramadan. Fa illam yankashif al-hal fa shaumuhu sahih. Kalau misalnya dia udah merasa ketika di hutan ini hari ini sudah masuk, insyaallah besok masuk Ramadan.
Maka dia pun kemudian di hutan itu bersama teman-temannya mungkin lagi dinas ya di pertambangan taraweh dan besoknya puasa. Besoknya puasa gitu. Kalau misalnya di pertambangan atau di hutan ini memang diproyeksikan 2 bulanan dengan segala perbekalan makanan. Kalau 2 bulanan maka itu mukim jelas, mukim di sana. Maka wajib puasa. Maka besok puasa. Besok puasa sampai 29 pun. Nah, 29 Ramadan nih. Gimana cara mengetahui bahwa saya besok lebaran atau enggak? Kan enggak tahu. Karena di hutan. Enggak ada kabar dari orang-orang, susah. Maka digenapin menjadi 30. Baru kemudian 1 Syawal. Begitu. Kalau tetap di hutan itu. Ya, digenapin 30. Karena dia tidak bisa melihat apa? Hilal Syawal, maka lanjut 30. Habis itu baru 1 Syawal. Nah, keadaannya begitu tuh. Kalau ternyata nanti pas Syawal entah hari keberapa gitu kan. Terus kemudian akhirnya ke kota atau pulang. Ya. Fa illam yankashifil hal fa shaumu sahih. Kalau misalnya bukan ke kota mungkin, dia sampai Syawal sampai bulan berikutnya itu enggak ke kota, ngapain? Tidak terwujud keadaannya gimana benar apa enggak itu tidak diketahui karena dia lama sekali di hutan. Maka puasanya yang Ramadan ketika itu dianggap sahih. Li'annahu adda fardahu bijtihadih. Karena dia telah menunaikan fardunya dengan ijtihad dia. Asbahal musalli yaumal ghaim. Ya, ini serupa dengan orang yang sholat di hari ketika mendung. Hari ketika mendung. Kalau sekarang jelas ada internet, tapi anggaplah misal dia di padang pasir atau di hutan dan kemudian mendung dari pagi sampai kapan tahu. Ya, jadi bingung. Nah, belum lagi kalau misalnya dia mungkin berada di suatu pedalaman daerah Skandinavia misalnya, Norwegia. Itu kan timingnya itu beda sama kita, jauh. Ya. Beda banget. Anda lupa apakah kalau nggak salah di Swedia atau Denmark gitu, Norwegia juga. Malamnya sedikit atau gimana Anda lupa. Apa malamnya panjang, malamnya sedikit kayak sebentar malamnya. Ya kalau nggak salah ya. Itu kan gimana ya cara mengetahuinya gitu kan? Nah, beda apalagi itu negeri kafir, tidak memperhatikan muslim sama sekali. Tidak memperhatikan tentang perjalanan itu muslim. Dan Anda pernah bertanya kemudian ngobrol dengan Pak Ali, Pak RT yang sini. Beliau juga pernah dinas TNI juga di daerah kalau nggak Denmark, Swedia, lupa atau Norwegia, 2 negara itu. Kalau nggak Swedia, Gothenburg ya. Nah itu juga beliau bilang malamnya sebentar. Nah untuk buka puasa ketika itu dan ketika itu beliau sedang di bulan Ramadan itu mengikuti arahan dari Mesir. Waktunya ikut sama Mesir dan orang-orang Muslim misalnya juga banyak mengikuti waktu Mesir karena satu khatulistiwa gitu, satu arah dengan pemaktuan Mesir. Walaupun kenyataan di lapangan di Swedia itu yaitu jam segitu itu masih terang gitu loh. Atau mungkin belum sampai maghrib versi daerah itu. Tapi wallahu alam itu ijtihad mungkin menurut ulama di situ ya kita kembalikan ke sana aja. Ala kulli hal ini ijtihad. Dan juga banyak terjadi ghaim yaitu mendung di mana-mana. Ya sehingga enggak tahu nih mataharinya udah tenggelam atau gimana enggak tahu. Walaupun seharusnya sih tenggelam kalau masih mendung dan kelihatan. Ya. Dan juga gimana tarawihnya itu betul-betul terjadi istibah yang luar biasa, yaitu kesamaran yang luar biasa. Makanya mereka berijtihad yaitu diserupakan aja waktunya dengan waktu Mesir. Begitu wallahu a'lam. Ya.
Jadi ajaibnya karena malamnya sebentar, kalau mengikuti malam yang sebentar, maka itu banyak yang nggak kuat karena malamnya sebentar, baru buka berapa jam kemudian sahur lagi. Lah kita aja malamnya panjang, sahur masih lama, laparnya luar biasa karena kerja juga mungkin. Nah itu, apalagi kalau di sana. Memang di sana cuacanya dingin, ya. Tapi bukan cuaca dingin bikin cepat lapar ya, malah cepat lapar, ya. Oke, wallahu alam ijtihad di sana mungkin ada perbedaan. Jadi kalau misalnya tidak terwujud keadaannya gimana, apakah benar atau salah dulu waktu puasa Ramadan waktunya, maka khalas dianggap sah, dianggap benar khalas dalam Islam. Kemudian wa inin kasyafal halu fabana annahu wafaqa asy-syahra ajza'ahu. Kalau misalnya pas Syawal kemudian pulang kampung dari hutan, ya, dari dinas, dengan setelah 30 hari Ramadan, 30 hari puasa Ramadan sudah selesai, kemudian pulang kampung, balik ke kota atau ke desanya, dan fabana annahu wafaqa asy-syahr, maka tampaklah padanya bahwasanya oh ternyata ijtihad dia waktu itu sesuai dengan kenyataan. Ternyata tanggal sekian waktu kita puasa 1 Ramadan memang benar di Indonesia itu sedang 1 Ramadan. Maka alhamdulillah ajza'ah. Maka itu mujzi, sudah mencukupi keabsahannya. Enggak ada qada, enggak ada apa-apa. Ya. Maka sah khalas. Li'annahu asaba fi ijtihadih. Karena dia telah benar dalam berijtihad. Telah benar dalam menentukan dan mencari tahu. Wa in wafaqa ba'dahu ajza'ahu li'annahu waqa'a qada'an lima wajaba alaihi fasahha kama law alima. Kalau misalnya selaras namun wafaqa ba'dahu, ya, wafaqa ba'dahu sesuai dengan setelahnya, maka itu juga cukup. Misal kalau misalnya nih, ya, selaras dia di hutan, ya, berijtihad, oh hari ini kayaknya belum Ramadan nih. Hari ini kayak belum Ramadan, ya. Kayak besok nih Ramadan nih. Cari tahu gimana mengingat-ingat, ya besok Ramadan. Ternyata hari ini udah Ramadan di Indonesia. Udah Ramadan di Indonesia. Taib. Orang-orang di Indonesia pada berpuasa. Dianya belum. Karena sesuai ijtihad dia gitu. Ini belum nih kayak belum. Ingat-ingat saya ini tanggalnya kalendernya ini kayak belum nih belum. Maka kemudian dia baru puasa besok. Berarti dia masih hutang apa? Hutang puasa. Maka besok pun dia puasa. Besok pun dia puasa. Besok dia puasa. Orang Indonesia nganggap besok 2 Ramadan, dia baru 1 Ramadan. Di sini memang ada kesalahan, tapi dia ada muwafaqah. Ada keselarasan dengan kaum muslimin di mana? Yaitu di tanggal 2 Ramadannya. Walaupun bagi dia 1 Ramadan. Ya, yang penting dia niatan puasa. Ya, walaupun beda anggapan hari keberapa, tapi yang penting dia niatan puasa. Taib. Kemudian pas Syawal dia mencari tahu. Oh ternyata dia lebih akhir Ramadannya 1 hari. Maka dia di sini sebagian ulama mengatakan dia sudah mujzi, enggak masalah khalas. Enggak masalah. Sesuai dengan ijtihad dia sahih puasanya dengan segenap 29 atau 30 kali hari berpuasa. Ya, ini satu pendapat. Mungkin ada pendapat lain yang menyatakan bahwasanya dia tetap wajib mengqadha 1 hari yang dia tidak anggap itu hari Ramadan. Walaupun masyarakat Indonesia menganggap itu Ramadan, 1 Ramadan. Dia menganggap masih 30 Sya'ban. Dan dia ada sisi kesalahan dalam ijtihadnya, maka mungkin yang lebih hati-hati dia nanti mengqadha 1 kali lagi, ya. 1 kali lagi, itu yang lebih hati-hati. Kemudian kasus berikutnya, wa in bana qablahu lam yujzi'hu li'annahu shama qabla al-khitab. Kalau misalnya ternyata terbukti bahwasanya dia itu ternyata puasa duluan dibandingkan dengan kaum muslimin Indonesia. Ya, dia misalnya hari ini menganggap oh ini sudah 1 Ramadan di hutan gitu. Ini sudah 1 Ramadan. Saya ingat ini sudah 1 Ramadan. Ini tanggal sekian 1 Ramadan dah.
Nah, kemudian ternyata bagi kaum muslimin Indonesia setelah Ru'yatul Hilal pemerintah menyatakan hari ini belum masuk Ramadan, baru besok masuk Ramadan. Karena tidak terlihat hilal dari matla'nya. Maka kemudian dia berarti salah dalam berijtihad, dia mendahului kaum muslimin di sini. Nah, maka gimana? Lam yujzihu. Maka dia dianggap belum cukup, belum tidak sah puasa di hari pertamanya. Tidak sah puasa di hari pertamanya dia. Ya. Tidak sah puasa di hari pertamanya dia. Karena apa? Shoma qabla al-khitab. Dia puasa sebelum terjadinya ketentuan syariat untuk berpuasa. Ya, jadi enggak sah puasanya. Asbahal musalli qabla al-waqt. Ini mirip dengan orang yang salat namun sebelum waktunya. Orang yang salat sebelum waktunya walaupun dia sudah berijtihad, berusaha ya. Soalnya sebelum waktunya, maka tidak sah. Kalau misalnya nih, kita misalnya ini kasus diserupakan aja mas sholat sebelum waktunya. Ya, misal seseorang, ya, dia mau zuhuran, ya, mau pergi nanti ya. Ternyata dia nggak sholat di masjid. Ya, orang sholat sebelum waktunya berarti biasanya karena nggak di masjid sholatnya. Nah kemudian dia mendengar kadang-kadang sebagian masjid itu melakukan tarhim, ya, melakukan tarhim. Nah, biasanya itu sebelum subuh ya kayak gitu ya, tarhim ya, baca-bacaan gitu ya. Dan kadang-kadang tarhim itu mirip dengan adzan. Salatu wassalamu alaik gitu kan. Ya sih mirip dengan adzan. Dia ngira itu azan. Taib, azan alhamdulillah. Ya udah saya kan kalau udah masuk waktu subuh, dia enggak masuk waktu subuh, kan berarti kan udah boleh sholat subuh gitu loh. Dia anggap gitu. Ya itu benar kalau misalnya udah azan memang boleh sholat subuh, betul. Masih boleh disah sholat subuh. Namun dia mengira itu azan. Padahal itu bukan azan, itu tarhim. Yang mana adanya mungkin serupa dengan keumuman azan di Indonesia. Maka dia pun sholat subuh. Karena mungkin enggak mau sholat di masjid, maka sholat di rumah, sholat subuh. Allahu Akbar. Dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia tidur karena mungkin malam begadang. Oke. Nah, ternyata di sini ternyata dia sholat sebelum waktunya. Setelah selesai gitu, dah dia tiduran, rebahan, udah siap-siap tidur. Ternyata terdengar azan. Allahu Akbar Allah. Dan masjid-masjid lain pada azan loh. Kok baru azan? Tadi bukannya azan ya? Oh iya, ternyata tadi apa? Tarhim. Maka yang seperti ini, apakah dia mengulang sholatnya atau tidak? Ulang sholatnya. Ulang sholatnya. Ini pendapat, sepertinya ini pendapat yang disepakati oleh ulama. Karena memang belum masuk waktu. Adapun salah kiblat ini masih lebih dianggap ringan, lebih ringan daripada belum masuk waktu. Apalagi dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali syarat sah salat yang paling unggul itu dukhulul waqt. Beda dengan mazhab lainnya. Syarat sah salat yang paling tertinggi di mazhab Hanbali dukhulul waqt, yaitu tepat waktu. Makanya dalam mazhab Hanbali orang kalau misalnya dia hampir habis waktu sholatnya dan dia belum sholat, walaupun dia dalam keadaan telanjang dan nggak ada pakaian apapun, nggak bisa nutupin telanjangnya, dia wajib sholat dalam keadaan telanjang. Ini dalam mazhab Hanbali. Yang penting harus jangan sampai keluar waktunya. Walaupun dia dalam keadaan junub dan kemudian nggak ada buat wudu, nggak ada buat tayamum, maka dia sholat dengan keadaan dia junub itu. Harus begitu, nggak boleh dia tunda sampai. Misalnya antum lagi di kereta, ya kemudian masuk waktu subuh dan ternyata malamnya pas ketika antum tidur di kereta antum sedang junub. Ya, masuk waktu subuh dan kereta baru tiba di Gambir misalnya jam 6:30. Wah, itu sudah lewat waktu subuh. Nggak mungkin nanti anda mandi junub dulu di Gambir, mandi junub kemudian baru sholat subuh. Maka di sini kan waktu habisnya waktu subuhnya misal jam 6. Maka jam 6 kurang 10 itu melainkan dia harus sholat dengan keadaan dia. Wah,
ternyata nggak ada air misalnya. Misal saja di kereta nggak ada air. Misal saja juga di kereta nggak ada debu buat tayamum. Misal, walaupun ini nggak terjadi, pasti ada air. Maka dia sholat dengan keadaan seperti itu. Iya. Kalau ada air pun, air sedikit nggak bisa mandi junub kan? Oke, tayamum, nggak ada debu. Maka dia sholat dalam mazhab Hanafi seperti itu. Sholat, walaupun dia memang risih, cuman tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Itu. Ya. Taib. Jadi orang yang sholat sebelum waktunya, ketika telah diketahui bahwasanya dia sholat sebelum waktunya, dia wajib mengulang sholatnya. Wajib mengulang sholatnya. Wa in shama bighairi ijtihadin, kalau misalnya dia sholat, dia puasa tanpa ijtihad, asal-asalan aja, udah saya puasa sekarang, Ramadan sekarang aja. Ini dalam kondisi yang tadi, dalam kondisi enggak ada kabar dari siapapun, di hutan dan semisalnya. Au ghalaba ala dhannihi, atau persangkaan lebih dominan di pikirannya, anna syahra lam yadkhul fasama lam yujzi'hu wa in wafaq. Atau dia persangkaannya bahwa saya bulan itu belum masuk. Dia punya persangkaan nih, bulan kayak belum masuk nih. Tapi udahlah puasa ajalah Ramadan, maka enggak sah puasanya. Wa in wafaq, walaupun ternyata ya sesuai, ternyata puasanya memang itu hari yang puasa gitu loh, hari puasa Ramadan di Indonesia. Dia ngira kayaknya ini hari ini belum puasa deh, tapi puasa aja deh. Puasa Ramadan lah. Kayaknya hari ini belum masuk Ramadan deh. Tapi enggak apa-apa lah puasa Ramadan lah. Jaga-jaga gitu kan. Ya. Dan ternyata benar memang di Indonesia itu sudah masuk Ramadan, maka puasanya tidak sah. Walaupun selaras dengan keputusan pemerintah. Walaupun selaras memang di situ udah satu Ramadan. Kenapa enggak sah? Li'annahu shama ma'asyak. Karena dia puasa dengan adanya keraguan-raguan. Akan ini masuk Ramadan atau belum ya? Masih ragu-ragu. Fa asbahal musalli syakkan fi awal waqt. Ini mirip dengan orang yang sholat tapi dia ragu tentang awal waktunya. Ya. Ini misalnya nih, gampangnya contohnya kayak tadi. Dengar tarhim. Ya, wassalatu wassalamu alaihi gitu kan, Allahu akbar kan mirip gitu. Nadanya kan sama. Pakai langgamnya juga langgam rost sama. Ya, jadi ngira ini azan, tapi masa sih jam segini masih azan, tapi enggak apa-apalah salat subuh duluan aja. Lah, sah enggak salatnya? Ya enggak sah lah. Karena apa? Ada persangkaan besar kuat bahwasanya ini belum masuk waktu subuh, tapi kok dia tetap sholat. Jadi ada keraguan, tapi tetap dia sholat. Ya nggak bisa. Ini tidak sah sholatnya. Ya karena belum masuk waktunya, Jadi hanya berdasarkan tarhim dan dia tahu kayaknya ini tarhim deh, nggak sampai azan deh. Nggak apa-apalah, sholat aja lah ya. Nah gitu. Nah kemudian juga misal. Kadang-kadang ada beberapa muadzin yang dia itu mungkin mau mengamalkan fastabiqul khairat. Ya, ada beberapa muadzin yang mungkin mau mengamalkan fastabiqul khairat. Yaitu pengen lebih cepat gitu loh. Pengen lebih cepat, ya. Biasanya muadzin subuh tuh. Tapi kalau muadzin maghrib pada enggak berani cepet-cepetan karena takut disalahin kalau kecepatan, ya kan? Nah, ini ada beberapa muadzin subuh. Bukan di sini insyaallah. Kadang-kadang kita kan kayak gitu ngeliat. Nah, ini kan belum masuk waktunya udah azan. Itu mesti paling awal tuh. Enggak tahu kenapa, gitu kan? Apa maunya dia? Apa mengamal fastabiqul khairat? Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun? Atau wasari'u atau gimana? Dia pengen cepat-cepat muadzin. Allahu akbar menyendiri. Padahal kalau di jadwal ini kan masih 3 menit lagi ya. Gitu kan? Setiap subuh mesti dia tuh paling awal azannya. Dan masjid-masjid lain juga belum azan. Nah, dia tahu kayak gitu tuh. Tapi adalah enggak apa-apalah, yang penting udah ada azan. Allahu akbar. Subuh. Sah enggak salat subuhnya? Tidak sah salat subuhnya. Walaupun 70% dari salat subuhnya sudah masuk waktu subuh. 30%-nya
belum masuk waktu subuh, sah tidak? Tidak sah salat subuhnya. Karena bagaimanapun salat itu harus secara komplit, secara tamam, itu semuanya harus ada di waktunya. Semuanya harus ada di waktunya. Ya begitu. Nah jadi begitu, nanti kalau misalnya istri antum nanya misalnya, kan misal salat di rumah, apakah boleh kalau sudah azan, mendengar azan, boleh enggak salat fardu pada waktu itu? Maka jawabannya boleh. Namun lebih afdal tentu jawab azan dulu. Boleh karena itu menunjukkan sudah masuk waktu salat. Ya, sudah masuk waktu salat. Misalnya subuh, istri antum di rumah, antum ke masjid. Ya. Ternyata udah azan, ditanya mungkin antum, boleh enggak salat qabliyah subuh? Jawabannya boleh, fadhil. Karena ini sudah masuk waktu subuh. Karena salat qabliyah subuh ini dia bukan beda dengan kata Nabi SAW, ma baina al-adzanain raka'atan. Antara dua azan ada 2 rakaat. Ya, betul. Ya. Antara dua azan ada 2 rakaat. Tetapi maknanya di sini, maksudnya ibrahnya di sini adalah dia qabliyah salat fardu. Tawabi' salat fardu, maka boleh juga dia lakukan qabliyah walaupun sedang pada azan, yang penting sudah masuk waktu subuh. Ya begitu. Begitu juga dengan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, taib.